Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian semua. Jika ada yang berminat mengikuti wejangan Jawa dan Baiatan Islam di setiap malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi, monggo silahkan segera hadir. Manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu sisa usia diri kalian. Inti dari wejangan Jawa dan Baiatan Islam memang sengaja zat Allah memerintahnya diri kami, diperintah, disuruh mengarahkan semua umatnya, baik pria maupun wanita, untuk menyatakan zat wujud jati, zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini di syariatul Islam, selama diri kalian hanya mengenalnya sebuah sebutan nama. Mari monggo silahkan buktikan, nyatakan segera dari inti wejangan Jawa dan Baiatan Islam. Itu intinya diri kalian bersaksi kepada zat Tuhanmu. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang siap mengantar diri kalian semua. Semua bisa, saya nyatakan semua bisa. Modalnya hanya yakin diri kalian, yakin yang kuat, yakin hakul yakin, yakin yang sesungguhnya, yakin. Monggo segera hadir, saya tunggu. Alamat kami lengkap ialah Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 08584232 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan adanya tembung huruf A, I, U, agar mengerti diri kula lan panjenengan isi kandungan huruf A, I, U. Mari diri kita belajar di keilmuan Jawa. Mari digandeng di antara Jawa dan Islam agar mengerti dan hidup diri kula lan panjenengan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini kami jabarkan dari huruf atau aksara A, I, U. Ini berhubungan dengan
aksara Jawa atau huruf Jawa. Huruf atau aksara Jawa ada 20 jumlahnya. Nah, sesuai dengan Islam, sifat-sifatnya Allah ada 20. Nah, semua ada di diri semua manusia 20 sifat itu. Itulah yang wajib diri kita ketahui, sifat 20, sifat wajib zat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aksara Jawa yang berbunyi Hono Coroko Joto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Bodong. Nah, itu kan jumlahnya 20. Nah, kalau di Islam ya 20 sifat semua terletak berada di semua diri manusia. 20 sifat dan huruf Hono Coroko aksara Jawa itu ada 20 sama. Nah, diri kita tinggal disuruh belajar untuk mencarinya. Yang satu agar menjadi jumlahnya tambah menjadi angka selikur, kalau orang Jawa bilang 21 angka 2. Yang satu itulah rahasia, seperti di Asmaul Husna di Al-Quranul Karim, nama-nama Tuhan yang Maha Esa itu kan ada 99. Kenapa kok enggak 100? Nah, justru yang satu itu juga rahasia agar diri kelolaan penyanyi menjadi 100 ditambahi plus 1 akhirnya menjadi 100%. Akhirnya panjenengan ada titik temu, paham diri kita ini dalam hakikatnya diri kita ini belajar ilmu hakikat untuk mengetahui yang sebenarnya. AIU itu untuk mengerti sejatinya kehidupan agar paham diri kula lan panjenengan. Kami jabarkan huruf AIU itu. Nah, awal mengambil dari huruf Jawa ada 20 terbagi 4 golongan. Nah, pertama Hono Coroko. Hono ananing urip, ono urip, adanya kehidupan. Diri kita bisa hidup ini adanya kehidupan. Kehidupannya siapa? Maksudnya di situ. Jelas diri kita hidup kan ada yang menghidupi. Siapa? Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Islam disebut namanya Allah. Nah, di situ kan itu hanya julukan panggilan namanya. Nah, diri kita ini yang wajib dikenalnya, yang wajib disembah, yang wajib dihadap, yang wajib diyakini itu enggak. Bukan nama. Nama kan hanya panggilan saja. Diri kita bisa mengucap ini untuk mengambil di antara sesama itu. Itu kan berhubungan dengan roh. Wujudnya ruh. Lalu terus Allah Ta'ala membuat diri kita ini menjadi manusia berbeda-beda ini. Ada wujudnya zahir dan batin. Kan berunsur dua kan, adanya tersebut Adam dan Hawa disebut manusia, manungso kalau Jawa. Dari kata manungso, manunggale sing kuasa. Nah, diri kita ada sebutan gini, manunggale sing kuasa, berarti kalau salah manunggal di diri kula lan panjenengan, ya kan? Manungso manunggale sing kuasa.
kita nggak manunggal bersama diri kita, mana mungkin diri kita bisa bergerak, bisa ngomong, bisa segalanya. Siapa? Nah itulah inti kajian kami ini, untuk menjabarkan agar diri kula jelas paham untuk mengenal sejati ning urip. Hono coroko hono ananing urip, adanya kehidupan. Coroko panjenengan sudah hidup, bisa bergerak. Coroko dikasih cara, dikasih cara, itu kan berarti dibelajari, disuruh belajar thalabul ilmi supaya mengerti. Nah, panjenengan dikasih akal pikiran gitu, dikasih cara. Ya, hono coroko, keduanya joto sawolo, diutus. Joto sawolo itu diutus. Jadi intinya panjenengan, diri kula panjenengan diperintah, disuruh mengenal ilmu hakikat. Adanya syariat ya ada hakikat. Adanya syariat dan hakikat itu gandeng. Apa sih syariat, apa sih hakikat? Nah, diri kula panjenengan diwujudkan sudah berupa manusia, terbagi dua unsur, adanya zahir ini, ya adanya batin. Adanya zahir ini, adanya ilmu syariat. Nah, adanya batin, adanya ilmu hakikat. Awal mula zahir ini siapa yang menggerakkan? Kok bisa segalanya, bisa ngomong, bisa bergaya, ini siapa? Ya tadi ngambil dari awal, hono hananing urip. Di mana harus berani diri kula mengenal hakikat, masuk ke batin rohania. Ada lahir, ya ada batin. Harus percaya bahwa zat Allah itu dikatakan goib. Tapi panjenengan yang goib nanti bisa nyata, karena yang bisa menjabarkan untuk bermakrifat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu hanya di kajian Jawa, berhubungan mengambil dengan kajian ilmu tasawuf. Tasawuf kan ngambil dari kata Islam, sof. Nah itulah yang bisa menjabarkan di keilmuan Jawa, sof. Sof itu lurus, harus panjenengan mengenal jalan yang lurus, perjalanan yang lurus di situ. Nah, harus panjenengan mengenal hakikatnya, sejatinya, utusan panjenengan. Semua ada yang mengutus. Siapa? Ya wakil dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Islam namanya Muhammad Rasulullah, kalau di Jawa namanya Gusti Pangeran Sejati atau Guru Sejati. Guru sejatinya guru. Itu nanti panjenengan dipelajari ilmu sejati, mengerti sejatinya ilmu, ilmu sejati, mengerti sejati ning urip, urip yang sejati. Joto sawolo itu diutus. Jadi intinya diri kula panjenengan diperintah, diutus khalifah, khalifatul bil ardi, muka bumi ini. Makhluknya satu-satunya di seluruh dunia ini kan banyak makhluknya, Tuhan bermacam-macam makhluk. Namun yang wajib diperintah khalifah, khalifatul bil ardi muka bumi, hanya satu-satunya makhluk manusia saja yang diperintah untuk khalifah mengatur dunia seisinya ini. Diutus mengatur yang baik, yang benar di situ. Jadi panjenengan harus mengenal sang mursyid sejati, mengenal ilmu hakikat. Kok diri kula panjenengan harus
yakin sesuai dengan adanya empat tangga. Empat tangga ini ya warisan dari beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdillah. Beliau kan sudah mewarisi diri kita semua ini, adanya empat tangga, adanya syariat Islam, lalu adanya Thariqatul Islam, terus adanya Hakikatul Islam, terakhir adanya Ma'rifatul Islam. Nah, itulah tangga-tangga yang dilalui beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua diri manusia termasuk pewaris. Pewaris adanya sebutan para sahabat Anbiya itu pewaris para nabi. Nah, sebelum ada nabi terakhir kan sudah ada nabi-nabi. Sebelum ada kitab suci turun kan sudah ada lahirnya kitab-kitab sebelumnya kitab suci. Misalnya ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, terakhir kan disempurnakan semua ada di kitab suci Al-Quranul Karim ini agar mengerti panjenengan. Nah, tujuannya panjenengan hidup ini untuk mengenal Al-Quranul Qadim. Itu nanti panjenengan mengerti sang mursyid sejati, guru sejati yang setiap hari tidak berhenti mempelajari diri kita. Asal murah diri kita bisa, siapa yang memberi bisa? Diri kita diperintah belajar. Seperti diri kami ini kan diperintah untuk memberi siraman rohani, mengarahkan. Nah, nanti yang memberi paham siapa? Bukan guru. Bukan guru yang di dunia, guru yang sejatinya guru yang memberi paham. Ini ada yang mendidiknya. Maka dari itu panjenengan harus yakin melintasi iman tiga. Pertama, nurul iman atau nurul yakin. Kedua, ainul iman atau ainul yakin. Ketiga, hakul iman atau hakul yakin. Nah, panjenengan awal nurul iman. Nurul iman ya adanya syariat itu. Syariat bloko. Ada kan sebutan syariat bloko. Nah, itulah masih iman saja atau masih yakin saja bahwa Allah itu ada di situ. Namun tidak mau mencarinya dirinya. Di mana? Hanya percaya yang menghidupi itu Allah katanya, yang menafkahi, yang berkuasa Allah. Namun males dirinya, enggak mau belajar, hanya percaya dirinya mengaku Islam. Islam itu selamat. Nah, diri kita ingin selamat ya gimana? Kan caranya diharuskan wajib belajar. Ada tata cara, tidak ngawur kehidupannya di alam muka bumi ini. Nah, lalu panjenengan jika juga sadar kan melangkah melintasi iman yang tahap kedua, adanya ainul iman atau ainul yakin. Ainul itu diri ulamanya diberi bisa berjalan itu. Akhirnya panjenengan melangkah. Terus ada perintah belajar itu kan torekoh. Torekoh sudah mendingan mau belajar, sudah mau belajar melangkah. Lalu jika panjenengan ingin mengerti, harus mengenal ilmu hakikat menuju makrifat. Hakikat itu yang sebenarnya menuju makrifat, supaya diri kula panjenengan makrifat itu weruh atau mengerti. Itu intinya. Akhirnya sadar panjenengan masuk adanya zahir, ya adanya batin masuk belum adanya batin.
berhenti panjenengan tidak mengucap, zahiri tidak mengucap, yang mengucap batin. Yang diyakini katanya namanya Allah, Tuhan yang Maha Esa di alam muka bumi ini. Namanya banyak. Di Asmaul Husna itu 99 kan nama-nama yang baik. Kan mencari yang satu. Jadi ulama ini tidak mengenal yang satu. Di mana ya? Yang satu yang goib katanya itu zat Allah goib. Ya, caranya kan mengenal batin, rohania. Ya, caranya kan tutup mulut, ini nggak berbicara. Zohir ini mengenal batin. Akhirnya panjenengan mengenal ilmu hakikat menuju makrifat disertai ilmu tauhid. Tauhid itu mengisahkan diri, menunggalkan diri bahwa zat Allah ini hidup, diri kita ini hidup bersama zat Tuhan yang Maha Esa, ditauhidkan. Gak bisa bergerak diri jika diri kita nggak digerakkan oleh zat Tuhan, sama hidup sama urip itu. Tapi panjenengan harus mengenalnya gerakan batin, ya kan, yang berbunyi batin. Gerak apa saja bisa bergerak di dalam ini. Siapa ini yang menggerakkan? Asal mulakan zahir, yang asal mulakan digerakkan dari dalam sesuai dengan firman-Nya bahwa zat Allah sudah mengatakan di Islam itu bahwa zat Allah hidup di dalam diri manusia. Sudah jelas firman-Nya. Allahu batinul insan. Jelas kan? Bahwa Allah itu hidup di semua batinnya manusia. Batin itu siapa? Batin itu diri, jati diri, roh. Jadi panjenengan, jadi diri kalau panjenengan sebelum mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, diwajibkan mengenal jati diri terlebih dahulu. Di situ intinya. Harus belajar mengenal jati diri. Pada akhirnya nanti panjenengan sedikit demi sedikit mengenal zat Tuhan. Itu wajib mengenal jati diri sesuai dengan di Al-Hadis Sahih Nabi yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya yang sebenarnya. Jelas kan? Nah, sesuai dengan di Jawa, wong urip kudu ngerteni sejatine urip. Orang hidup wajib mengenal sejatinya kehidupan. Kehidupannya siapa? Itu intinya. Nah, panjenengan harus mengenal ada sebutan AIU itu. Sudah kami jabarkan tadi yang awal A. Apa hono coroko tadi? Hono coroko, hono anane urip. Terus lalu ada bisa diri kita bisa apa saja, kan ada yang menghidupi, ada yang memberi cara. Siapa? Allah. Awalnya A I U, A itu Allah. Nah, lalu I siapa? Iki urip. Allah atau aku mencari akunya ingsun diri golongannya. Aku iki loh, kan sudah menunggalkan di diri semuanya. Allah atau aku. Iki urip. Aku iki urip atau Allah iki urip. Di dalam semua diri manusia. Sesuai dengan firman tadi, Allahu batinul insan. Harus mengenal batin, mengenal ruh, mengenal jati diri golongan panjenengan.
sudah mengenal ilmu toreko, harus berani masuk ke hakikat tadi. Imannya bertahap melangkah ke iman, hakul iman atau hakul yakin. Iman yang sesungguhnya iman, yakin yang sesungguhnya yakin. Itu intinya panjenengan mengenal yang sejati, sejatinya kehidupan, sejatinya urip. Mengenal sejatinya sang guru sejati, mengenal sejatinya sang mursyid panutan sejati. Semua ada mempunyai panutan sejati atau guru sejati. Nah, itulah panjenengan agar bermakrifat kepada Zat Tuhan ya harus mengenal di situ sang mursyid sejati terlebih dahulu. Itulah nanti wakil dari Zat Tuhan yang Maha Esa. Diri kita ini diperintah belajar supaya apa? Mengerti. Sudah mengerti berarti kan ada melangkah ketemu huruf Podo Joyonyo. Ya kan? Podo Joyo berarti diri kita sudah melangkah. Disuruh belajar, diutus tadi, disuruh apa saja itu. Diri kula banyak disuruh perintah belajar, terus lalu bekerja, dikasih cara itu bermacam-macam untuk modal di alam muka bumi ini untuk beribadah kepada Zat Tuhan yang Maha Esa. Podo Joyonyo panjenengan dikasih derajat masing-masing, nggak sama derajatnya manusia ini. Allah Ta'ala memberi tata cara beribu-ribu macam itu, tata cara untuk mencari nafkah itu supaya podo joyonyo. Ini bekal diri kula panjenengan, modal untuk beribadah, untuk mengenal Zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini. Nah itulah. Nah terakhir adanya mogo bodomo. Nah jika sudah panjenengan sudah mogo bodomo, sudah melintasi podo joyonyo. Dalam maksud podo joyonyo diri kula panjenengan diperintah Khalifatul Quran untuk meraih kesuksesan di alam muka bumi ini. Ya Allah memberi akal pikiran diri kula panjenengan itu supaya mengerti, disuruh belajar itu, lalu diutus. Ada utusan itu, diutus untuk Khalifatul Quran mengatur dunia seisinya ini, disuruh belajar supaya mengerti, supaya mempunyai modal untuk diri kita beribadah. Diperintah ibadah diri kula panjenengan dihidupi Zat Allah di alam muka bumi ini supaya podo punyai. Itu intinya, sama-sama mempunyai, sama-sama bisa, sama-sama mengerti. Diri kita ini diperintah untuk belajar ini, sama-sama mempunyai, sama-sama bisa mengerti. Jika diri kula panjenengan ingin bermakrifat, semua ini harus diletakkan semua ini. Semua ini kekuasaan Zat Tuhan yang Maha Esa. Semua ini milik Zat Tuhan, semuanya. Diri kula panjenengan dikasih bisa, dikasih mengerti. Terus akhirnya diri kula panjenengan dikasih punya, mempunyai pada akhirnya. Itu intinya diri kula panjenengan disuruh meletakkan masyarakat belajar ilmu hakikat dan tauhid. Diri kula panjenengan harus belajar mati sak jeneng urip. Kalau di Jawa ajaran di situ. Kalau di Islam harus panjenengan melangkah ke ilmu fana, harus menauhidkan semua diri kita ini berwujud zahiran batin ini dipasrahkan semua, dan semua amanah apapun
Karena semua ini kan tersebut amanah kan titipan, pemberian dari Tuhan, semua milik dari Tuhan, semua kepunyaan dari Tuhan. Di situ harus mati di dalam hidup. Jika nggak melakukan di situ nggak bisa melangkah. Harus mengenal ilmu hakikat, mengenal batin, mengenal ilmu rasa. Karena di ilmu Jawa ada kajian ilmu rasa, agar bisa diri kita diperintah hidup ini tidak bisa hidup sendiri, hidup dengan sesama orang banyak. Harus bisa merasakan, iso merasa rumongso, mencari sejati ning rasa. Karena hidup ini meliputi di dalam rasa Tuhan itu. Jika sudah mendalami ilmu hakikat, lalu disertai ilmu tauhid menuju ma'rifat, agar mengerti dan perlu ma'rifat itu intinya di situ. Mengerti, perlu nyata, dan hal itu wujud nyata, hakul mungkin. Ya, harus dirikul banyak mengenal sifat wajibnya 20. Iya, hak itu wajib yang diketahui. Sifat 20 ini mengambil dari sifat-sifat yang ada di Al-Quranul Karim itu. Lengkapnya 99 itu yang wajib diketahui, hanya 20 ini wajib atau wajib harus. Semua terletak di diri semua manusia. Ya, hak. 20 sifat yang berbunyi Allah, wujud, Qidam, Baqo, Mukhalafatun lil hawadisi, Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, Rodat irodat, ilmun hayat sama basor, kalam qadiron, muridan, aliman hayyan samian basiran, mutakaliman terakhir. Nah ini semua ada di diri semua manusia. 20 sifat ini sesuai dengan di keilmuan Jawa yang berbunyi aksara Jawa hono caraku jata sawala padha jayanya moga bodho terakhir itu. Nah, jika panjenengan sudah melintasi padha jayanya, sudah sama-sama bisanya, sudah sama-sama mengerti, terus padha jayanya sudah sama-sama mempunyai apa saja, itulah pasrahkan, jangan sok bersaingan unggul-unggulan. Percuma hidup jika oncor-oncoran melakukan sombong unggulkan, semua gak ikut punya, gak kenal kelamalan. Sifat sombong itu artinya menurut hakikat. Jika panjenengan mengakui sebenarnya sama dengan diri kula merampas hak Tuhan, merampas, sebenarnya diri kula mati, matilah sebelum dimatiin, kuburlah sebelum dikubur diri kula panjenengan ini. Jika nggak dikubur, jika nggak belajar, mati, nggak kenal saudara kubur masa sumpah. Iya, harus didalami. Yang wajib diketahui 20 ini, entah aksara Jawa atau sifat wajibnya ini, 20 sifat ini adanya Allah wujud, jelaskan Allah itu wujud. Jika nggak wujud, mana mungkin ada wujud diri kita? Siapa yang wujudin? Mustahil jika nggak wujud. Hak wujud Allah ada. Gimana? Ya silakan. Jika diri panjenengan mau hadir ke kediaman kami, yaitu di Kota Jombang, monggo silakan, kami antar
Memang sengaja zat Allah memerintah diri kami untuk meluruskan, mengarahkan diri semua umat manusia di seluruh dunia yang nggak tahu arah jalannya ke arah jalan yang lurus, arah Tuhan yang Maha Esa. Monggo silakan hadir, sempatkan waktu dan usahakan sisa usia diri kalian. Kami siap mengantar semua diri manusia. Siap kami antar, Pak. Mari sempatkan. Nah, dikenal yang sebenarnya ini. Allah itu benar-benar wujud. Hitam ini yang mendahului diri kita sebelum zahir ini bisa bergerak, bisa ngomong seperti ini. Siapa? Ada yang di sini berbisik terus. Kok bingung? Inilah setelah diri kalian belajar, diwajibkan belajar ada kitab suci Al-Quranul Karim ini warisan dari beliau Nabi Agung Muhammad dan Rasulullah SAW. Inilah ada warasatul anbiya. Diri kalian panjenengan ini disuruh melanjutkan. Ada kata umati, hei umatku. Beliau itu sudah mengatakan di situ sebelum wafat itu. Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad Abdillah, agar diri korbannya bisa disebut Muhammad Abdillah, menjadi seorang hamba utusan yang sejati. Gimana bisa menyontoh seperti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Sudah tidak ada nama lagi-lagi, yaitu titik akhir Nabi. Nah, di sini di keluarganya ada kajian ilmu tasawuf untuk mengenalnya ilmu hakikat dan tauhid agar bermakrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Jika diri keluarganya enggak makrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa, mana bisa mengenalnya jika nggak diketahui. Allah Ta'ala nanti dan Allah yang nggak akan mengenalnya di akhirat nanti, kata saya akan di situ. Justru ini panjenengan mengenal hakikatnya akhirat. Ini hanya senepan. Karena zat Allah ini menciptakan di alam muka bumi ini hanya ada dua unsur, pemirsa. Semua dua unsur ada kami. Jelas diri kalian banyak merasakan hidup di alam dunia kan. Terus lalu mana? Akhirat. Senepan itu kata-kata, dicarilah akhirat. Itu akhirnya kehidupan diri kalian banyak ini. Kan tidak selamanya. Zat Allah hidup menghidup ini hanya sementara, pemirsa. Sadarlah, akhirat ini kemana? Pulang muruh. Harus tahu. Di sini kami mengajarkan, memang di situ diperintah mengajarkan asal mulanya kehidupan ini. Asal mula dari mana kehidupan, lalu pulangnya kemana arah ruh ini. Jika sudah terpanggil sesuai dengan ayat di firman dan Allah itu di Al-Quranul Karim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un kembali kemana? Kalau di ilmu kejawan sudah tahu akhirat, tidak menunggu besok. Kalau di syariat Islam ingin mengetahui akhirat besok jika sudah mati, ya Allah subhanallah, ayolah melangkah, pemirsa saudaraku, diketahui akhirat panjenengan. Jika sudah datang hadir, aku tunjukkan. Ada sebutan bumi, ya ada sebut langit. Lalu mana yang sebenarnya langit? Tadi situ aku sudah jelaskan yang sebenarnya langit. Syariat masih lain ke atas, kan syariat masih masuk. Ini untuk mencari, mengetahui, mengenal sejatinya langit. Mengenal sejatinya langit, jadi diri bulan banyak mengenal sejatinya zat urip.
mengenal alam semesta, alam yang nggak bisa rusak. Semua ini hancur yang bisa kau katakan kau lihat. Hancur. Dibilang goib, nanti panjangan nyata aku tunjukkan jika diri kalian mau hadir datang ke kediaman kami, mengikuti kegiatan kami, yaitu wejangan Jawa dan Baiatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat lagi. Monggo sempatkan waktu. Eman, kasihan di ruh panjenengan ini. Jika nggak tahu jalannya pulang, kalau diketahui sebelum mati kan enak. Tahu panjenengan ke akhirat seperti panjenengan ke surga. Ke surga kata syariat naik, munggah nang surga. Kalau di neraka nyemplung turun, kecemplung nang neraka. Kalau di ilmu hakikat sudah nyata, dua-duanya itu kan makhluk. Ke surga ya tinggal belum, ya sudah di depan mata kita. Surga dan neraka ini sudah jelas. Karena apa? Dua-duanya itu makhluk, sudah dipersiapkan memang dari Allah. Itu tempat. Nah, diri kita ini yang menciptakan. Mana yang kau suka? Nah, di situ kan wujud zahir jelas jika sudah innalillahi. Kan sudah tahu kemana arahnya wujud zahir. Si pendaman dikubur. Roh ini kemana pulangnya? Itu intinya. Sudah kembali lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh ya kembali, asal kembali ke asal. Sesuai kalau di kubur jasad zahir dari 4 anasir, ya kembali semula ke asalnya. 4 anasir adanya bumi, lalu air, angin dan api itu kembali ke masing-masing. Semua wujud zahir ini kan terbuat dari unsur 4, lalu dikubur, dipendam, kembali semula. Asal mula dari tanah ya kembalilah ke tanah. Di situ kembali kan hak. Masa bisa jadi yang lain nggak bisa. Nah inilah wajib. Jika diri kulon panjenengan nggak bisa kembali, kemana arahnya? Harus sadar di situ. Kemana arahnya terus? Nggak kebingungan, sudah diketahui sebelum mati. Siap sewaktu-waktu dipanggil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu arah tempat kembalinya yang layak, yang harus tahu. Nah, jika sudah tahu, panjenengan mengerti alam bako ini ada sesuai dengan sifatnya yang wajib bako. Awet kan nggak bisa rusak. Mencari yang di dalam diri ini nggak bisa rusak. Yang hancur, yang dikubur sesuai kalau di kubur jasad zahir dari 4 anasir, ya kembali semula ke asalnya. 4 anasir adanya bumi, adanya banyu, adanya lalu angin dan api itu kembali ke masing-masing. Yang nggak bisa rusak yang di dalam ini, termasuk zahir, termasuk sama dengan kurungan, tempat, wadah, bakok, itu yang kekal, nggak bisa rusak. Muhammad zahir, wujud zahir yang wujud badan wadah yang kasar ini, tempat. Mencari tempat yang sejatinya, tempat. Ruh itu tempat yang suci. Nah di dalamnya ruh ada jasad, harus jasad kasar. Apa jasad? Ya wujud zahir lan batin. Wujud diri kula panjenengan ini kan yang kasar. Wujud
yang halus siapa? Di dalam mengenal jati diri ruh. Ruh itu ada wujudnya yang namanya sukmo. Ruh dan sukmo enggak sama. Ruh adalah tempat yang suci. Yang halus siapa? Di dalam mengenal jati diri ruh. Ruh itu ada wujudnya yang namanya sukmo. Ruh dan sukmo enggak sama. Ruh adalah tempat yang suci, jasad yang halus, wujud jasad yang halus. Sukmo tadi jasad yang halus, itu yang kekal abadi, nggak bisa rusak. Itulah wujudnya siapa? Dicari Allah, wujud jelas. Gandeng manunggal, manunggal kaulah lan Gusti. Di Jawa itu ada disebut ilang kaulah kali Gusti. Tidak ada hamba, harus berani fana. Tidak diakui awak seluruh tubuh wujud ini. Tidak diakui semua. Semua milik Tuhan. Harus berani mati, berani fana. Bisa apa-apa, punya apa-apa, dipasrahkan, dikembalikan. Jika panjang enggak melakukan fana, nggak bisa, nggak akan mengenalnya. Harus ada kata terakhir di Jawa, oh mogo bodong, semua akan mengalami mati. Podo mati nih, mari podo joyone, podo kuwate, podo duwene. Dimaksud itu jangan royoan unggul-unggulan, percuma. Ayo saling bergandeng, bersapa, damai dan rukun, itu intinya. Semua tunggal ciptaan, semua saudara, nggak ada di alam dunia ini musuh, nggak ada. Semua saudara, itu intinya. Disayangi semua. Jika panjenengan ketemu Islam rahmatal ilamin, disayangi semua yang ada di alam muka bumi ini seisinya, disayangi semua. Itu intinya Islam rahmatal alamin. Mari sama-sama belajar, sama-sama saling bergandengan, sapa menyapa, sambung silaturahmi. Monggo semua saudara, menurut saya kan nggak ada orang lain. Habib, semua saudara. Kenapa kok semua itu? Tunggal yang mencipta, tunggal rasa. Panjenengan merasakan pahit ya sama pahitnya. Panjenengan merasakan manis ya sama pahitnya. Jika panjenengan dipraktekkan untuk zohir itu merasakan seperti gula, sama, nggak akan kecut gula ini, tetap kan manis, sama, bisa merasakan di situ. Itu intinya. Jadi panjenengan hidup mengenal ilmu rasa di situ agar bisa mengenal ruh, sebut roh itu bisa saung rasa rumongso, roh kudu rasa rumongso dengan siapapun, rasa rumongso bahwa diri kita ini sama-sama dihidupi, sama-sama dikasih, sama-sama diberi. Siapa yang memberi? Satu Esa. Ya, Tuhan yang Maha Esa yang memberi ya sama, yang menghidupi ya sama. Diri pulang panjang harus belajar di situ, harus belajar mogo bodong. Tidak kekal abadi. Kapan diri kita ini sama-sama menjadi batangnya, mogo bodong sama-sama podo-podo jadi batangnya. Iya, ini kan dikubur. Kok engkel-engkelan royoan bener, royoan pinter, banyak kan? Carilah orang yang ngerti di alam muka bumi ini. Kalau masalah pinter banyak, jangan sok pinter. Belajar ilmu hakikat tauhid agar mengerti. Belajar supaya mengerti. Pinter percuma untuk minteri saudaranya, minteri keluarganya. Ayo sadar, mencari yang sejatinya, ilmu sejati yang kami ajarkan ini
panjenengan mengenal hakikat tauhid akan mengerti makrifat itu, perlu mengerti. Ayo sadar, mari sadar diletakkan, semua akan menjadi botongo, menjadi batang tadi. Nah, mari digandeng sesuai dengan ada kata sebutan aku. Jika diri kelompoknya ingin mengenal sejatinya zat Tuhan, aku itu ada isi kandungannya. Ini sekarang aku jabarkan agar mengerti sebutan ada aku itu. Tujuannya panjenengan untuk mengenal akunya yang sejati, bukan aku saya, akunya ingsun, akunya Allah. Nama Allah kan sebutan. Kalau di Islam, kalau di Jawa namanya Gusti, guru sejati, mencari guru sejati. Semua diri di manusia ada, mencari sang utusan sejati. Ini wakil Allah Ta'ala setelah hidup sendiri, ada nur Allah saja itu, lalu ada nur Muhammad. Jadi intinya diri kelompoknya belajar mengenal ilmu hakikat tauhid ini agar bermakrifat ini mengenal sejatinya utusan. Ada kata Muhammad dan Rasulullah, mengambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada zat Tuhan yang diri kalian yakini kecuali zat Allah. Nah, lalu Muhammad dan Rasulullah, Muhammad itu menjadi utusannya zat Allah. Itu intinya mencari sang mursyid sejati, akunya ingsun di dalam diri ini. Nah, aku Allah atau akunya ingsun di sini harus panjenengan kenal jati diri. Sesuai dengan al-hadis sahih tadi yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal jati zat Tuhannya yang sebenarnya. Namun diri kelompoknya harus bermursyid, mencari mursyid yang benar-benar, yang bermakrifat kepada zat urib, zat Allah, sudah mengetahui hakul mubin wujudnya nyata. Tidak sembarang mursyid. Dalam muka bumi sudah banyak mursyid-mursyid. Itu memang perintah zat Allah, jangan disalahkan. Ada di mursyid syariat, belajar syariat, lalu toreko, lalu ke makrifat. Ada, memang itu kehendak Tuhan. Gak usah dihina, gak usah dicari mati. Oleh awal ke naik-naik sedikit demi sedikit untuk mencari yang sebenarnya. Intinya di situ mengenal hakikat itu untuk mencari hakikinya zat Tuhan yang Maha Esa, wujud yang nyata yang disebut itu hakul mubin, nyata bahwa zat Allah itu wujud benar-benar hidup nyata, hakul mubin, bako awet. Jadi intinya kula panjenengan itu diperintah untuk mengenalnya. Allah jelas wujud. Ada kata Allah jelas wujud, namun wujudnya nggak sama. Wujudnya laisa kamitslihi syai'un, sesuai dengan sifatnya. Mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berwujud nyata hakul mubin, namun wujudnya berbeda, nggak sama dengan semua makhluknya. Hidup sendirian, berdiri sendirian, nggak ada yang menghidupi. Itu intinya. Qiyamuhu binafsihi, harus percaya. Hidup sendirian, tidak ada yang menemani di sini. Ini wakil dari Tuhan. Mencarinya aku wahdahnya Maha Esa, menjadi ratu, raja dan ratu. Di sini ada firman Allah di surat An-Nas itu, Malikin Nas,
Malik adanya raja. Malik itu kan artinya raja. Nas manusia, merajai di semua diri manusia di sini. Di sini mana alam diri kelompoknya, alam goib, alam yang samar, jagat cilik di sini namanya jagat alif. Hidup ini alam ini. Jika diri kelompoknya sudah mengenal hakikat, mengenal alam ruh, alam rahim, ini ada yang sebutan Bismillahirrahmanirrahim ini. Diri kelompoknya mengenal dua sifatnya, adanya sifat Rahman dan Rahim. Semua dimulai, namun belum tentu diasihi, belum tentu disayangi. Jadi diri kelompoknya mengenal jati diri, mengenal ruh, mengenal guru sejati nanti sedikit demi sedikit. Hak itu. Ya, akunya ingsun di sini. Diri kita ini harus sadar, eling bahwa hidup ini ada yang hidup. Ya kan? Urip. Aku adalah akunya ingsun atau Allah. Kuasa segalanya. Kuasa segalanya. Ada sebutan sifatnya kudrot irodat ini. Berkuasa, berkehendak, irodat. Siapa yang melaksanakan diri ke sana kemari? Ada kodrat ini. Berkuasa Gusti Allah ini. Jika kula panjenengan diperintah ke sana, ini kehendak zat Tuhan yang menggerakkan, berkuasa, menggerakkan bisa apa saja ini. Agar di Quran baik mengerti, mengetahui ada sifatnya. Ilmu ini kan supaya mengerti, harus sadar eling. Ilmun hayat ini hidup, bahwa hidup ini ada yang memberinya. Ilmu itu sudah mengetahui, perlu mengerti, bermakrifat. Diri kula banyak. Buktinya apa? Bisa mendengar dan mengucap dan melihat dan mengambu, merasakan, memandang zohir mata ini, ya kan, bisa melek. Pada akhirnya bisa mendengar. Ada dua telinga ini. Setelah itu diri kelompoknya bisa mengambu adanya hidung ini. Nah, terakhir bisa menyampaikan, mengucap. Ini kan cuma di sifatnya wajib 20 itu. Nyatanya diri kelompoknya bisa mendengar. Ini sesuai dengan firman-Nya. Ada kata sama, basor, sama itu maha mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Panjenengan kan bisa mendengar juga. Diri kelompoknya bisa mendengar, ya bisa melihat. Allah Ta'ala ya bisa melihat. Oba usik, diri kelompoknya mengerti semua. Iya. Oba usik, diri kelompoknya semua tahu. Dan sesuai di firman-Nya, wa monggo digofilin amma tamalu. Inilah direkam diri kelompoknya. Rekaman CCTV dan Allah ini yang nggak bisa direkasa, diperlihatkan. Jika panjenengan masih duduk syariat, ada kata hisab nanti dipertemukan di antara dua-duanya itu. Karena apa? Sudah dipantau gerak-gerik kula panjenengan ini di alam muka bumi. Apa yang dilakukan perintah ini? Karena diperintahkan dua unsur, apa? Baik atau buruk, benar atau salah, itu ada, dibuktikan.
nanti hidup di alam al-hisab, ya kan, diperjelas. Karena jika panjenengan sudah makrifat, tahu mengapa menunggu hari al-hisab. Jika panjenengan sudah mengenal, sudah tahu, mengenal, kalau salah ya ditegur, nyatakan. Iya, sudah mengenal makrifat itu. Tapi terus diarahkan ke jalan yang lurus. Gak akan guru sejati melenceng untuk mengarahkan jalan yang tidak lurus. Jika diri kalian gak sadar, gak patuh, gak taat, ya akhirnya panjenengan dibelokkan. Kan ada gandengannya. Karena yang disebut guru sejati ini disuruh perintah dan Allah memegang teguh sifat kebenaran dan sifat kebaikan. Dan diri kulannya jika mancing menggo, siapa yang diri kulannya anut? Kan ada balikannya. Sudah jelas yang diri kulannya yang diyakini kan Allah. Kenapa? Terus di mana Allah? Di sini berbisik terus. Dua unsur itu. Awas, hati-hati, diri kulannya dikasih nafsu itu. Siapa? Nah, inilah diri kulannya harus sadar, dibenahi. Seduluran papat limo panjang, nafsu saudara yang dekat, inilah dicari, diajak. Jika diri kulannya marah-marah, sombong, ria, itu siapa? Nafsu. Balikannya zat Tuhan, namanya hantu. Tuhan dibalikan hantu. Yang menghantui diri kita selama hidup di muka bumi ini terus. Dunia ini termasuk iming-iming terus. Inilah adanya. Zahir kulanya ada dunia nafsu. Iming-iming terus. Karena dunia ini tempat ujian semua diri manusia. Jadi intinya diri kulanya salah. Nah, diperintah belajar supaya mengerti weruh, agar mengenal yang maha benar. Siapa yang maha benar? Gak ada di alam bumi, di alam muka bumi yang maha benar, kecuali yang benar itu udah salah. Pada akhirnya diriku menjadi salah, semua salah, akuilah salah. Goblok bodoh, nggak bisa apa-apa, mati kan? Di situ intinya harus diri kelompoknya berani panak. Walaupun toh bisa, gak usah diakui yang sebenarnya. Harus tahu mengerti. Nah, jika diri kelompoknya dikasih punya, gak diakui, jangan diakui yang sebenarnya. Sekira saja. Belajar ilmu tauhid, semua ini milik zat Tuhan. Kebisanan dan kepunyaan ini semua milik zat Tuhan. Karena diri kita ini bisa dikasih bisa, diri kita punya dikasih punya. Siapa yang di dalam di sini? Guru sejati, mursyid sejati, utusan sejati adanya Muhammad Rasulullah. Nah, jika diri panjenengan ingin menjadi hamba seperti Gusti Rasul, beliau Nabi aku Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Nah, dikata bin Abdillah, apa Abdillah? Karena diri sudah bermakrifat, mengenal hakikinya Muhammad. Jadul, oh Muhammad ini menjadi utusan Allah, menjadi Habibullah, menjadi wakil Tuhan diri kulamanya, menjadi hamba utusan sejati. Pada akhirnya diri kulamanya patuh nurut karena apa? Asal mula mengabdi, kata Abdillah, hamba yang mengabdi, Abdullah mengabdi. Akhirnya diri kulo mengabdi
dijadikan hamba suri teladan. Ya seperti Gusdur Rasul, hamba seorang yang suri teladan. Apa? Gusti Rasul dijadikan hamba suri teladan, dibekali 4 sifat, mempunyai sifat 4. Apa 4 sifat? Sidq, amanah, tabligh, fatonah. Harus panjenengan melakukan itu 4 sifat. Wajib, jika panjenengan nggak melintasi itu nggak bisa. Harus panjenengan melakukan apa? Yang baik kepada zat Tuhan dan melakukan yang baik yang kena dipercaya kepada zat Tuhan. Akhirnya diri kula diterapkan hidup ini dengan sesama yang kena dipercaya sesama. Hak, tidak melakukan bohong, lurus, bijaksana, terang-terang apa adanya. Di sini bilang A, berbisik katakanlah A. Yang di situ disayangi semua. Ayo, amar ma'ruf nahi munkar. Diperangi yang nggak baik ini. Ngikuti sunnah Rasul tadi. Menjalankan 4 sifat. 4 sifat adanya sidq, amanah, tabligh, fatonah. Itu intinya. Panjenengan ingin sempurna diri kula panjenengan ingin menjadi hamba sempurna, kembali di sini ada Tuhan yang Maha Esa, selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia di akhirat. Itu intinya. Diri kula panjenengan harus belajar ilmu hakikat, lalu disertai ilmu tauhid menuju ma'rifat. Itu nanti akhirnya mengenal jati diri, mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Ini, nah itulah yang bisa aku sampaikan pemirsa. Jika ada kekhilafan, kesalahan diri kami ini matur, ya kami mohon maaf yang sebenar-sebenarnya. Cukup sekian. Akhirul salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.